Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 3 SD Negeri Bintaro 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sama Allah untuk senantiasa berthalabul ilmi, dengan harapan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dunia dan akhirat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku kelas 3 yang dimuliakan oleh Allah, pada bab yang pertama ini nanti anak-anak silahkan di rumah membuka buku referensi kalian pada bab yang pertama, yaitu hati tentram dengan berperilaku baik. Pada subtema yang pertama, yaitu tentang ikhlas. Anak-anak sekalian, mari kita buka atau saksikan bersama-sama video pada layar berikut. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang ikhlas. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini kalian dapat memahami dan menerapkan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas menurut bahasa artinya bersih, lurus, dan murni. Ikhlas menurut istilah adalah mengerjakan suatu kebaikan dengan memurnikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita dalam mengerjakan amal kebaikan tidak untuk yang lain, akan tetapi hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia untuk selalu berbuat ikhlas dalam berbagai amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berbuat ikhlas, yaitu dalam melakukan ajaran dan perintah agama. Seperti halnya kita mendirikan sholat, membayar zakat, sedekah, dan lain sebagainya harus dengan ikhlas. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal perbuatan. Jika amal perbuatan yang kita kerjakan hanya karena mengharap pujian atau ingin dilihat oleh orang lain, maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah amal kita akan diterima dan mendapat pahala. Dengan kita melakukan perilaku ikhlas dengan beribadah di kehidupan sehari-hari, artinya kita telah menjalankan ajaran agama Islam dengan baik dan benar, dan nantinya kita akan menjadi anak yang soleh yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melakukan amal perbuatan yang ikhlas, kita harus memulainya dengan niat. Niat yang ikhlas akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Dalam hadis tersebut
dijelaskan bahwa jika semua perbuatan yang dilakukan akan dinilai dari niatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Orang yang melakukan beragam kebaikan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka akan mendapat ridhonya. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan seseorang sebelum melakukan amal perbuatan adalah meluruskan dulu niatnya untuk berbuat kebaikan, agar yang kita lakukan bisa menjadi amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal perbuatan kita. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang kita dari segi materi ataupun fisik. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat kita dari keikhlasan hatinya dan amal perbuatannya. Orang yang ikhlas pasti memiliki ciri-ciri tertentu. Dan di antara orang yang memiliki ciri-ciri ikhlas adalah sebagai berikut. Tidak mengharap imbalan. Orang yang ikhlas tidak akan mengharap imbalan apapun dari orang lain, akan tetapi hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa terpaksa dalam melakukan amal perbuatan, bukan atas dasar tugas dan kewajiban dari pihak lain, akan tetapi atas kesadaran dan keinginannya sendiri. Tidak suka dipuji. Pujian merupakan salah satu ujian bagi orang-orang yang melakukan amal perbuatan baik, karena dengan pujian seseorang bisa terkena penyakit ujub dan sombong. Maka dari itu, seseorang yang mukhlis atau orang yang ikhlas tidak suka dengan adanya pujian dari seseorang. Tidak suka disegani. Salah satu kelebihan seorang pemimpin adalah disegani dan dihormati oleh orang banyak. Dengan kepemimpinan seseorang akan mudah menjadi congkak dan sombong. Namun, berbeda dengan orang yang memiliki sifat ikhlas. Dia akan tenang, terdiam, tidak akan mencalonkan dirinya sendiri untuk menjadi seorang pemimpin. Melakukan amal perbuatan dengan penuh pengabdian. Artinya, kita beramal benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sehingga amal perbuatan yang kita lakukan benar-benar dapat fokus pada pengabdian dan penghambaan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku yang solih dan solihah, orang yang memiliki sifat ikhlas akan memiliki manfaat bagi dirinya sendiri. Adapun manfaat dari sikap ikhlas adalah sebagai berikut. Hati menjadi tenang dan tentram. Amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan pintu ampunan, dihapuskan dosanya, dan dijauhkan dari api neraka. Dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapat naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhir. Mendapatkan hidayah atau petunjuk sehingga tidak terjerumus ke jalan yang salah. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo untuk kegiatan di rumah, carilah contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, serta jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
1. Ikhlas menurut bahasa, artinya 2. Ikhlas menjadi syarat utama diterimanya. 3. Semua amal perbuatan tergantung pada. 4. Kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala dilihat dari. 5. Sebutkan 3 ciri-ciri ikhlas. 6. Sebutkan 3 manfaat ikhlas. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya yang saya banggakan, setelah kalian menonton video yang sudah Pak Hamdan sediakan, tugas dari anak-anak yaitu mengerjakan 6 soal yang ada pada slide video yang tadi sudah disediakan oleh Pak Hamdan. Jangan lupa anak-anak, ketika anak-anak mengirimkan video disertakan identitas nama. Kemudian anak-anak jangan lupa di rumah belajar dengan tekun, dengan serius. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih dari Pak Hamdan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.